Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Syanira dari Prodi D3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Bisnis dengan nomor NPM 0624 3060 1310. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga kehakiman. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membahas tentang lembaga kehakiman. Tema atau judul yang saya ambil di sini adalah kekuasaan kehakiman. Maknanya itu tentang konsep kekuasaan kehakiman, terutama kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Fokus utamanya bagaimana Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan prinsip negara hukum. Adapun subbab pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama, konsep negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Yang kedua, hakikat kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, perkembangan regulasi kekuasaan kehakiman. Yang keempat, ada makna merdeka dan bertanggung jawab. Yang kelima, pelaku kekuasaan kehakiman. Dan yang keenam, peran kekuasaan kehakiman dalam negara hukum. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang konsep negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kemerdekaan pada kekuasaan kehakiman adalah kemerdekaan dalam memberikan keputusan, internal hakim, serta sistem dalam rangka menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Karena independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law. Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum, segala tindakan negara harus berlandaskan hukum dan penegakan hukumnya harus memiliki kepastian dan keadilan. Adapun landasan konsep negara hukum di Indonesia, yang pertama itu ada konsep Rechtsstaat atau negara hukum dari Julius Stell. Beliau menyebutkan bahwa negara harus melindungi HAM dan membagi kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan. Yang kedua ada konsep rule of law dari A.V. Dicey. Beliau mengungkapkan menolak kekuasaan sewenang-wenang dan menekankan supremasi hukum. Yang ketiga ada konsep dari negara hukum Pancasila yang menyebutkan bahwa ada hubungan erat antara agama, moralitas, dan hukum. Pengadilan harus bebas dan tidak memihak. Salah satu unsur penting negara hukum adalah adanya peradilan yang merdeka, karena tanpa kebebasan dalam fungsi kehakiman tidak mungkin tercipta keadilan yang objektif. Yang kedua ada hakikat kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Sejak kemerdekaan, kekuasaan kehakiman diniatkan sebagai kekuasaan yang terpisah dari lembaga eksekutif dan legislatif. Hakim diberi wewenang yang pertama, hak untuk menguji undang-undang secara formil dan material. Yang kedua, kewenangan untuk memutus perkara tanpa intervensi. Maksud dari menguji undang-undang secara formil dan material adalah formil itu memeriksa apakah proses pembuatan undang-undang sudah sesuai prosedur dari awal rapat, persetujuan, dan pengesahannya. Yang kedua, uji material, yaitu memeriksa apakah isi undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 atau melanggar HAM. Dan yang terakhir, kewenangan memutus perkara tanpa intervensi. Jadi, hakim tersebut memiliki kekuasaan yang penuh untuk memutus perkara berdasarkan hukum dan fakta persidangan, tanpa boleh dipengaruhi oleh pemerintah, pejabat, pihak berperkara, dan pihak manapun. Kemudian subbab ketiga yaitu membahas tentang perkembangan regulasi kekuasaan kehakiman. Untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman telah dilakukan berbagai perubahan undang-undang terkait kekuasaan kehakiman, yaitu dimulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Perubahan pada undang-undang ini mempertegas keberadaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Amandemen Undang-Undang 1945 menjadi titik penting. Pasal 24 ayat 1 menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Pasal 24 ayat 2 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh yang pertama Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, undang-undang juga membentuk
Komisi Yudisial, yaitu lembaga mandiri yang menjaga kehormatan hakim dan mengusulkan calon hakim agung. Yang keempat ada makna merdeka dan bertanggung jawab. Terdapat dua konsep penting dari makna merdeka dan bertanggung jawab. Di antaranya, yang pertama, kekuasaan kehakiman yang merdeka. Itu artinya tidak tunduk pada kekuasaan lain, bebas dari intervensi. Yang kedua, kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab. Berarti tetap harus tunduk pada nilai-nilai etik, hukum, moral, dan harus akuntabel. Kemerdekaan hakim meliputi yang pertama, bebas dari intervensi lembaga lain, yang kedua, bebas menafsirkan hukum, yang ketiga, bebas dari tekanan internal, yang keempat, bebas dalam pengelolaan anggaran, dan yang terakhir, bebas dalam menuntut perkara sesuai hati nurani dan hukum. Namun, kebebasan hukum bukan kebebasan mutlak. Hakim dibatasi oleh yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat kepentingan hukum, yang kelima kesusilaan, dan yang keenam kepentingan para pihak yang berperkara. Jadi kedua konsep tersebut tampak bertentangan, tetapi harus berjalan secara bersamaan. Kelima adalah pelaku kekuasaan kehakiman. Yang pertama Mahkamah Agung atau MA. MA memiliki wewenang yang pertama mengadili perkara kasasi, yang kedua menguji peraturan di bawah undang-undang, yang ketiga memberikan nasihat hukum kepada pemerintah, yang keempat membuat perma, sema, dan kebijakan lainnya untuk mengisi kekosongan hukum, yang kelima memberikan pertimbangan gerasi dan rehabilitas. Adapun 4 peradilan di bawah MA, yaitu yang pertama peradilan umum. Peradilan umum ini memeriksa perkara pidana dan perdata. Yang kedua, peradilan agama memeriksa perkara Islam mengenai perkawinan, waris, hibah, wakat, dan ekonomi syariah. Yang ketiga, peradilan militer, yaitu mengadili tindak pidana militer dan sengketa administrasi TNI. Yang terakhir ada peradilan tata usaha negara atau TUN, yaitu tugasnya mengadili sengketa keputusan pemerintah. Dan termasuk juga pengadilan khusus seperti ANA, Niaga, HAM, Tipikor, PHI, Perikanan, Pajak, dan lain-lain. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Wewenang dari Mahkamah Konstitusi ini diantaranya yang pertama menguji UU terhadap UUD, yang kedua menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, yang ketiga memutus pembubaran partai politik, yang keempat menyelesaikan sengketa hasil pemilu, dan 5 mengadili pendapat DPR terkait dengan pelanggaran presiden atau wapres, misalnya korupsi, pengkhianatan, perbuatan tercela. Dan yang keenam, putusan MK bersifat final dan mengikat. Kemudian yang ketiga ada Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial ini berfungsi untuk mengusulkan calon hakim agung, yang kedua menjaga kehormatan dan perilaku hakim, dan yang ketiga menetapkan dan menegakkan kode etik hakim, dan yang terakhir melakukan pengawasan eksternal atau pengawasan luar terhadap hakim. Jadi Komisi Yudisial ini tidak boleh mengawasi isi putusan hakim karena bertentangan dengan prinsip independensi. Di subbab yang terakhir, yang keenam, yaitu tentang peran kekuasaan kehakiman dalam negara hukum. Terdapat 2 peran besar. Yang pertama, penegakan hukum dan keadilan. Mengacu pada pasal 24 UUD 1945 yang berisi kekuasaan kehakiman harus menegakkan hukum dan keadilan. Hakim tidak boleh hanya terpaku pada teks undang-undang. Ia harus menggali nilai-nilai hukum di masyarakat dan menggunakan hati nurani untuk mencapai keadilan tersebut. Yang kedua, benteng terakhir penegakan hukum. Karena yang pertama, proses legislasi tidak selalu sempurna, dan yang kedua, penegakan hukum sering menghadapi masalah. Yang ketiga, intervensi politik dapat terjadi. Maka, kekuasaan kehakiman menjadi benteng terakhir untuk menjaga agar keadilan tetap berdiri. Dan keadilan digambarkan sebagai konsep yang paling mendasar dalam masyarakat, paling suci, dan paling universal atau menyeluruh. Jadi sebelum masuk ke bagian kesimpulan, di sini saya akan memberitahu
memberitahukan atau sharing kepada kalian semua tentang alamat lembaga kehakiman yang ada di Palembang. Yang pertama, Pengadilan Negeri atau PN Palembang. Dan berikut ini saya lampirkan gambar atau tempat Pengadilan Negeri atau PN Palembang yang beralamat di Jalan Kapten Arifai nomor 16 Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian di gambar ini adalah Pengadilan Tinggi Palembang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, KM 3,5, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian berikut ini adalah tempat Pengadilan Agama Palembang, yaitu bertempatan di Jalan Pangeran Ratu nomor B8 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan yang terakhir itu adalah tempat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN Palembang yang beralamat di Jalan Sabta Pesona, Komplek Jakabaring Sport City, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Nusantara perwujudan sebuah bangsa yang dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Dengan semangat itu akan tercipta harmoni romantisme kehidupan kebangsaan yang sehat. Transformasi Tripraja membentang lurus, merangkul kebersamaan membentuk identitas. Dengan keteraturan karena ketentuan, lingkungan yang harus setia dengan alam, tidak serakah berusaha mengendalikan, akan tetapi bersyukur mengikuti ketentuan. Sejatinya yudikatif memiliki semangat pengabdian pada negara, menjalankan negara penuh dengan rasa cinta pada poros dinamika bernegara, berusaha yang terbaik bagi manusia. Di tiang yudikatif tersimpan simbolik kekuatan yang selalu diperlukan, putih, serasi, dasar kokoh keadilan untuk ibu pertiwi, terbuka, menyimpan nurani untuk manusia. Perbedaan yang ada telah memberi tanda bahwa Bhinneka itu tunggal. Lingkaran berputar sebagai wujud dari persatuan kesinambungan. Cakra mengantarkan kita pada keyakinan berputarnya roda hukum. Ring of Justice sebagai perwujudan keadilan untuk Indonesia merdeka. Ada pesan yang ingin disampaikan dan juga didengarkan. Berharap keadilan tidak hanya menjadi ucapan. Pada pagi, kutitipkan harapan besar pada mentari dan desiran angin di setiap pohon yang beriring. Air mengalir memberi kehidupan. Pada interaksi seimbang manusia dan alam, harapan itu masih ada selagi republik ini masih bersama, membentuk sebuah kearifan untuk menciptakan keadilan bagi manusia dan alam. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil di sini yaitu hukum sebagai landasan keadilan. Artinya, melindungi hak dan menjaga ketertiban. Dan makna kemerdekaan kekuasaan kehakiman mencakup yang pertama, kemerdekaan memutus perkara, yang kedua, kemerdekaan pribadi hakim, dan yang ketiga, kemerdekaan internal lembaga, yang keempat, kemerdekaan dalam anggaran, yang terakhir, kebebasan menafsirkan hukum. Independensi kehakiman adalah syarat utama negara demokratis di bawah rule of law. Karena profesi hakim adalah officium nobile, yang artinya prinsip independensi harus dijamin kuat dalam konstitusi. Kekuasaan kehakiman juga berperan sebagai penjaga terakhir penegakan hukum dan keadilan demi berjalannya negara hukum. Demikian video pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.